Shalom, jemaat yang terkasih dalam Kristus Yesus. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Hari ini kita memasuki hari yang ketiga di tahun 2026. Bagaimana setelah 3 hari ini? Biarlah setiap kita boleh terus berjalan bersama dengan Dia. Hari ini kita masih terus menelusuri silsilah Yesus dari Injil Matius pasal yang pertama. Kalau kemarin kita melihat iman Abraham dan janji Allah yang tidak pernah gagal, maka hari ini kita akan menyelami bagian yang mungkin sedikit mengejutkan. Kisah tentang Yehuda dan Tamar. Mari kita bersama membaca dari Matius 1 ayat yang ketiga. Yehuda memperanakan Peres dan Zerah dari Tamar. Peres memperanakan Hezron. Hezron memperanakan Ram. Saudara, melalui kisah ini kita belajar bahwa kasih karunia Allah sanggup menembus kegagalan dan dosa manusia. Bayangkan, seseorang yang sedang menyusun album foto keluarga. Atau mungkin sekarang albumnya bentuknya digital ya, di handphone atau di tab kita atau di komputer kita. Setiap foto menunjukkan momen-momen berharga, kelahiran, pernikahan, pencapaian yang terjadi. Tetapi di tengah-tengah album itu ada satu foto yang nampaknya nggak cocok, nggak pas, nggak sesuai. Mungkin foto itu menyimpan kenangan yang kelam, menyakitkan, atau memalukan. Kebanyakan dari kita ingin menyembunyikan bagian itu, bukan menunjukkannya. Tapi Alkitab justru jujur. Ketika Matius menuliskan silsilah Yesus, ia tidak menghapus kisah-kisah yang tidak enak dilihat. Ia menulis apa adanya, termasuk kisah Tamar, seseorang perempuan yang hidupnya penuh luka dan juga skandal. Tetapi justru menjadi bagian dari garis keturunan Mesias. Yehuda adalah ayah dari Peres dan Zerah dari Tamar. Kisah ini berasal dari Kejadian 38. Salah satu kisah yang paling kompleks mungkin di dalam Alkitab. Tamar adalah menantu dari Yehuda. Setelah suami Tamar, yaitu anak dari Yehuda, meninggal, ternyata Tamar diperlakukan dengan tidak adil. Di dalam keputusasaannya, lalu ia menyamar dan menipu Yehuda. Supaya apa? Supaya Tamar ini bisa mendapatkan keturunan dari Yehuda. Secara moral, kisah ini nampaknya begitu gelap. Tetapi justru dari peristiwa inilah lahir Peres, leluhur Yesus Kristus. Apa maknanya? Saudara, Allah tidak memilih garis keturunan yang sempurna. Melainkan orang-orang yang jatuh tetapi mau dipulihkan. Allah mengubah cerita yang rusak menjadi kisah penebusan. Dan yang luar biasa, nama Tamar disebut di antara sedikit perempuan dalam silsilah Yesus. Bukti bahwa kasih karunia Allah melampaui batas sosial, moral, dan juga budaya. Saudara, silsilah ini bukan daftar kebanggaan manusia. Tapi catatan kesetiaan Allah di tengah-tengah kegagalan manusia. Peres, Hezron, dan Ram adalah bukti bahwa Allah tetap bekerja, bahkan lewat garis keturunan yang tidak sempurna. Saudara, mungkin kita juga punya bagian gelap di dalam hidup kita. Masa lalu yang mungkin memalukan, kesalahan yang sulit untuk dilupakan dan kita tidak ingin banyak orang tahu. Atau dosa yang pernah menjatuhkan kita. Kabar baiknya, Allah tidak menghapus kita dari rencananya. Ia menebus, ia memulihkan,
dan memakai kehidupan yang rusak untuk memuliakan namanya. Asalkan setiap kita mau bertobat. Jika Tamar bisa menjadi bagian dari kisah Kristus, maka tidak ada seorang pun yang terlalu jauh untuk dijangkau oleh kasih Allah. Saudara terkasih, hari ini biarlah setiap kita melangkah dengan hati yang penuh ucapan syukur. Kita bukan hidup karena sempurna, tetapi karena kasih karunia dari Allah. Dan kasih karunia itulah yang mengubah kegagalan kita, masa lalu yang kelam, menjadi anugerah, luka menjadi pelajaran, dan kegagalan menjadi kesaksian. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, kami sadar kami bukanlah manusia yang sempurna. Ada kegagalan, ada kejatuhan, ada masa lalu yang mungkin kelam. Tapi ingatkan kami ya Tuhan, bahwa semua itu di dalam Engkau akan ubahkan. Engkau memulihkan setiap kami. Engkau tidak menghapus kami dari rencanamu, tetapi Engkau terus membentuk setiap kami. Untuk setiap kami bisa semakin serupa dengan Engkau. Tolong kami ya Tuhan, supaya masa lalu kami, kejatuhan kami, kegagalan kami, tidak membuat kami malah menjauh dari Engkau. Karena kasih-Mu pasti menjangkau setiap kami. Tolonglah kami ya Tuhan, untuk kami terus mendekat kepada Engkau. Dan biarlah setiap kami juga boleh datang kepada Engkau, mengasihi Engkau dan mencintai Engkau. Pimpinlah hidup setiap kami, dan biarlah kami boleh memuliakan Engkau melalui hidup setiap kami. Inilah doa kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara, kasih karunia Allah tidak menghapus masa lalumu, tetapi menebusnya untuk kemuliaannya. Tuhan memberkati saudara di hari ini, dan jadikan hidupmu bukti bahwa kasih Allah lebih besar dari segala kegagalan setiap kita. Amin.